rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kita duduk dulu. Maulaya salim wa salim daiman dahra alal habibi ala wa'il ula wasyaro. Maulaya salli wa salim daiman dahra alal habibi ala wa'il ula wasyaro. Sallallahu ala nuril ladzi dhahara lana bi syahri rabi'il awwal istahara adatai al-nur yawma maulidi wa ashaloni anafasi adiro. Maulaya salli wa salim daiman dahra alal habibi ala khalqil ula wasyaro. Huwa alladhi narati dunya bitalhatahi wasirruhu fi qulubil arifina syara minadbalina minatalil alamina bada mauluduhu sisana uyuhdilul qamaro. Maulaya salli wa salim daiman dahra alal habibi ala fawqil ula wasyaro. Salli wa salim wa barik alaihi sallu alaihi. Kesempatan dan rezeki iman sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam pengajian kita, pengajian rutin malam Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, mari kita buka bersama bacaan kita seperti biasanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayat. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah dalam rangka pengajian mingguan. Mudah-mudahan tentunya niat kita, langkah kita tentunya
salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda dan besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit kami ingin membahas yang bisa kita, yang sering kita lakukan, yang biasa kita lakukan, yakni masalah sholat. Karena masih ada beberapa yang sering pengen diingatin kaitannya dengan masalah sholat. Kita tahu sholat adalah amal yang pertama dihisab. Bila amal sholat diterima oleh Allah ketika ditimbang pada yaumil mizan, ingat Bu, setelah kita meninggal kita akan mengalami jalan barzah. Setelah di alam barzah nanti kita akan dibangunkan menuju alam mahsyar. Setelah dikumpulkan di alam mahsyar kita akan melalui yakni yaumil hisab. Setelah yaumil hisab nanti ada yaumil mizan, yakni ditimbang. Nah, ketika amal kita ditimbang, amal sholatnya itu diterima, maka diterimalah seluruh amal yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Baik, dalil yang berkaitan tentang masalah sholat yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Yang kedua surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga surat Hud ayat 114. Yang keempat surat Ar-Rum ayat 13 dan 18. Dan yang kelima surat Al-Baqarah ayat 4. Apa 3 ya? Al-Baqarah. Baik, yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 78. Silahkan ibu cari surat Al-Isra ayat 78. Surat yang ke-17. Kalau yang masih waas, masih penglihatannya masih cekas kalau bahasa sininya, langsung cari surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 78. Kalau yang suka berjamaah di masjid, ini sering dibaca ketika sholat subuh oleh imam kita di Masjid Al-Muhajirin. Sambil mencari, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nanti langsung dibahas surat ayat yang ke-9-nya itu tentang sholat tahajud ya Bu. Sholat tahajud itu 79-nya. Yang masih gaya hafalnya masih cepat, tolong dihafal surat Al-Isra-nya ayat 79-nya karena itu berkaitan dengan sholat tahajud. Bila kita sholat tahajud tahu dalilnya itu lebih
Kalau beli apa? Kalau kayak makanan itu beli kayak ces gitu tuh, enak sekali. Kalau kita ibadah tahu dalilnya, makanya jangan pesimis, tetap kita ibadah walaupun kita agak telat misalnya untuk menghafal ayatnya. Lihat tuh surat tadi Al-Isra ayat 78. Aqimis, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Kira-kira jam berapa, Bu? Matahari tergelincir? 6 ya. Makanya kalau jam 6 itu ada suatu apa? Isrok. Sholat duha isrok. Itu karena sudah tergelincir. Mataharinya sudah tergelincir, sudah muncul. Tergelincir. Disunahkan sholat duha isrok minimal 2 rakaat. Sampai mana waktu sholat? Sampai tergelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Wa Qur'an al-Fajr. Sesungguhnya innal Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Jadi waktu sholat semenjak tergelincir sampai subuh, kalau mau sholat ya laksanakan sholat. Maksudnya istirahat sebentar, sholat lagi. Karena itu waktu yang ditentukan untuk sholat. Sholat itu suatu ibadah hubungan langsung dengan Allah. Makanya kita harus tahu dan paham apa yang kita baca dalam hal sholat. Ketika takbir saja, usolli fardhos subhi misalkan, rakaataini makmuman atau sendiri ya, Ustaz berarti ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maka ketika Allahu Akbar itu berarti kita harus betul-betul konsentrasi, tinggalkan semua urusan duniawi. Jadi Allah kita harus mampu menghayati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Yang besar hanyalah Allahu Rabbi. Kebalikannya berarti kita adalah kecil lemah. Lalu kita baca doa iftitah sebagai persaksian atau ikrar kita di hadapan Allah. Betul enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa dalam hatinya. Lalu baca doa apa? Baca surat Al-Fatihah. Siapa yang bisa menghafal apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati kita, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti syaitan yang terkutuk itu adalah lawan manusia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang hanyalah Allahu Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan seru sekalian alam. Berarti kita menyatakan Allah itu adalah Rob kita, sang penguasa sejagat alam dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ingat kepada akhirat. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti kita yakin suatu saat akan adanya alam mahsyar, yaumil mizan yang tadi saya sebutkan. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in, kepadamu lah kami menyembah. Berarti hanya kepada Allah kita menyembah. Hilangkan kita mengagung-agungkan yang lain. Karena kita sudah menyatakan iya karena butuh kepada Engkaulah kami menyembah. Dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Berarti kita hanya mengharapkan pertolongan, mengharapkan bantuan hanyalah kepada Allah Rabbi yang maha somad, yang anak berdua ia nasta'in. Makanya konsentrasi ketika ia karena butuh wa iya nasta'in. Ingat kita pengen punya rencana anu banyak sekali permohonan kita, maka disitulah kita harus konsen, hati kita menghayati kepada Engkaulah kami mohon pertolonganmu ya Allah. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mengharapkan pula diberi jalan yang lurus. Jalan yang mana? Kita konsentrasi lagi, kita hayati lagi. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Berarti jalan yang baik, jalan yang benar. Ketika baca lafaz ghairil, berarti kita sangat mengharapkan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak orang yang menangis ketika membaca ghairil, bukan ya Allah dalam hati kita, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan itu, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan. Ketika lafaz dibacakan amin, artinya Syukur kepada Allah. amin. Semoga Allah mengabulkan, atau ya Allah kabulkanlah doa kami yang dibaca tadi. Itu baru surat Al-Fatihah doang. Lalu dibaca surat yang selanjutnya. Pilih salah satu surat. Titip ya, ibu tiap Jumat ngaji. Ibu harus bisa merubah. Kalau tahun yang lalu mungkin nilai sholat saya 7 atau 8, tahun depan saya harus 9 misalnya. Bagaimana caranya? Kita harus merubah. Berarti yang dibaca jangan kuliah, jangan Al-Kautsar, jangan apa yang pendek, Al-Asr,
Jangan itu bacaan sholat anak-anak TK. Mau kita disamakan dengan anak TK, padahal kita umurnya sudah 50 tahun misalnya. Bagaimana caranya? Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Wa usah kita menghafalkan usim a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan. Tapi bacalah setelah sholat 3 kali atau 5 kali. Bila surat Al-Insyirah itu dibaca 3 kali atau 5 kali, insya Allah bisa hafal. Dan tidak mesti surat An-Naba. Misalnya, itu wati. Yang sedang-sedang aja. Gak apa-apa kalau An-Naba berarti ngapalnya itu harus 7 hari 7 malam. Misalnya gitu ya. Non-stop. Apa bisa sebagai ibu rumah tangga misalnya. Jadi yang agak-agak panjang, surat Al-Insyirah, Ad-Duha, At-Tin, ya Bu ya, Al-Zalzalah, itu yang agak-agak pendek yang dihafal. Jadi setelah sholat aja dihafalkan 3 kali, 5 kali semampunya setelah sholat duha. Oh saya pengen hafal Al-Zalzalah atau surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah termasuk sedang. Lam Yakunil ada berapa ayat? 15 atau 17 ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya apa ya Pak? Topik dulu. Itu satu surat Al-Isra ayat 78 kaitannya dengan sholat subuh ya Bu ya. Itu masih banyak, Ibu silahkan cari nanti, itu udah dicatat belum? Surat An-Nisa ayat 103. Karena kalau dibahas di sini nanti selesai pengajiannya bisa-bisa jam 10, nanti pada melembungkan ya. Kecualinya nggak kebagian yang doanya. Surat Hud ayat 114, Hud ya, surat Hud 114, surat Ar-Rum ayat 17, dan surat yang paling awal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 3. Al-Ladzina, yaitu orang-orang. Anisanya surat 103. Ar-Rum ayat 17. Ya, Ar-Rum 17. Ya, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman hal yang gaib, wa yuqimus sholat. Kalau yang beriman kepada hal yang gaib, maka kerjakanlah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan keluarkanlah, yakni apa yang engkau miliki, yakni rezeki. Yunfiqun itu adalah infak ya, mengeluarkan infak. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib yang mana? Yaitu kaitannya dengan alam barzah, kaitannya dengan malaikat,
Kalau orang yang yakin kepada hal yang gaib, pasti dia akan wa yuqimus sholat. Lalu bagaimana orang yang nggak mau sholat? Berarti dia tidak beriman kepada hal yang gaib. Yang gaib tidak beriman, pasti dia nggak mungkin akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah min dzalik, karena kita punya iman dan yakin kepada hal-hal yang gaib, alam barzah, siratal mustaqim, surga dan neraka. Itu silakan baca di dalam Al-Quran, gambaran-gambaran di dalam Al-Quran. Juz amma aja, baca aja. Itu gambaran tentang surga dan neraka. Kayak seperti surat An-Naba, wal fajri, itu kaitannya dengan akhirat. Bukan dihafalin, baca aja supaya tahu bahwa itu adalah gambaran-gambaran al-insyikok. Sudah malam ya Bu ya. Yang penting kita bisa muhasabah, introspeksi diri kaitannya dengan masalah sholat, harus bisa memperbaiki. Jangan lupa setelah sholat jangan tergesa-gesa, tapi istighfar terlebih dahulu, zikir terlebih dahulu. Siapa yang suka ngelihat Habib Umar, lihat di YouTube, jangan lihat artis aja Bu, tapi lihatlah hal-hal yang positif. Habib Umar berpesan, amalan yang paling baik daripada amalan-amalan yang lain hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tinggalkan zikir setelah sholat dan sebelum bermunajat, sebelum kita meminta kepada Allah. Itu zikirlah terlebih dahulu, apakah terutama ayat kursi jangan tinggal setelah selesai sholat. Misalkan setelah salam, apakah itu ayat kursi 1 kali, atau istighfar 10 kali, atau istighfarnya 100 kali. Pokoknya Asmaul Husna itu kan banyak sekali, yang tinggal malah pilih. Atau ada bacaan zikir pagi, ada zikir malam, itu ada di Quran juga ada, tinggal pilih saja. Karena itu merupakan kesempurnaan amaliyah, dibandingkan dengan amal-amal yang lain setelah sholat. Apalagi sekarang misalkan malam Jumat, jangan lupa bersholawat kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah.
itu. Terima kasih. Meneta.